Kira-kira langkah apa yang akan Bapak lakukan jika ada gejolak yang terjadi di masyarakat saat aksi ini diterapkan pada masyarakat sendiri? Langkah saya yang utama adalah mengajak dialog mereka dan senantiasa dialog. Yang kedua, dialog lagi. Yang ketiga, dialog lagi. Kenapa? Karena fungsinya utama adalah understanding. Understanding about the philosophy. Understanding about the advantages of changing and by applying the food combination. Tidak food. Bapak akan mensosialisasikan ini lebih kepada masyarakat luas atau kepada para penjual makanan atau distributor makanan sendiri? Kami harus melaksanakan dua sisi. Misalnya nih, ini contohnya. Kami dengan para camat ngobrol. Bagaimana menerapkan di lingkungan kantor? Itu yang pertama. Bagaimana menerapkan di tempat-tempat restoran-restoran tertentu yang sudah mulai paham. Mereka sekarang sedang asyik untuk mencoba mencari dan menjelaskan kepada para pengelola kantin atau pengelola rumah makan. Jadi kita akan tunggu saja dalam tempo 2-3 minggu ke depan. Kita akan melihat beberapa rumah makan akan juga siap untuk apa istilahnya makan bersama kita. Yuk ini kita tunjukkan. Kami sih punya bayangan kemungkinan besar bahwa di Depok akan bisa berhasil. Apa yang akan Bapak katakan kepada salah segelintir kelompok yang seandainya nanti tidak setuju atau tidak berpandangan sama dengan pandangan Bapak sendiri? Kami akan terus menemui mereka, kami akan terus mengajak dialog dengan mereka bahwa utamanya kami tidak akan mengganggu privasi mereka. Kalau mereka memang punya pilihan untuk mengatakan tidak, kemudian dia tetap sehat dengan mengkonsumsi beras, silakan. Karena kita melihat ada data-data tentang potensi ketergantungan terhadap beras adalah punya potensi yang membahayakan. Yang benar adalah food combination. Keanekaragaman sumber itu adalah cara sehat kita untuk hidup kita. Reaksi apa yang telah Bapak dapatkan dari pemerintah pusat akan aksi yang telah Bapak terapkan sendiri pada pemerintah Kota Depok? Pemerintah pusat tidak ada reaksi kecuali ini adalah sebagian dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatakan itu sebaiknya itu himbauan. Dan perlu diketahui bahwa hakikat kami adalah sebuah gerakan, tidak membuat punishment. Kami melakukan sebuah gerakan, ini a movement, ini proses penyadaran, dan ini adalah himbauan. Kita memberikan contoh, kita memberikan gerakan. Jadi insya Allah itu sudah senada. Mungkin understanding saja awalnya pada waktu itu. Sementara kepada beberapa menteri terkait kami sudah berkomunikasi dan mereka sangat mendukung. Jadi kita tinggal tunggu saja beberapa kementerian yang terkait dengan masalah ketahanan pangan, food security akan bergabung dengan kami untuk menjelaskan ke publik. Dengan pegawai negeri sipil yang ada di Kota Depok ini yang kira-kira kurang sependapat dan masih membeli nasi di luar dari balai kota ini bagaimana? Momentum itu terjadi hanya pada tanggal 14 Februari. Ya, jadi momentum itu hanya terjadi pada tanggal 14 Februari, di mana mereka sebagian belum mendapatkan informasi bahwa mereka perlu mulai hari Selasa itu bisa mengkonsumsi khususnya sebagai pilot project di kawasan balai kota. Karena ini tahapannya adalah kawasan balai kota, maka terhadap mereka-mereka yang non balai kota kita saat ini baru proses untuk meningkatkan penanaman understanding. Dengan pandangan Bapak yang seperti ini, apa langkah Bapak ke depan setelah menjadi wali kota? Bapak akan mencanangkan diri sebagai gubernur atau menteri atau untuk anggota DPR? Sampai saat ini kami adalah bekerja. Jadi saya hanya bagaimana mensukseskan program ini yang sebaik-baiknya agar kita adalah menjadi orang yang bisa bekerja dan berdedikasi untuk bangsa dan negara. Dengan masalah selain beras yang terjadi di Indonesia saat ini, ada masalah yang terjadi di pergolakan Indonesia adalah tentang korupsi yang sedang dibicarakan dengan Bapak SBY di
pidato terakhir dan tentang disharmoni antar agama. Menurut Bapak, bagaimana Bapak bisa menerapkan bahwa Kota Depok adalah salah satu kota yang menjadi contoh dari pemerintahan? Kami dari awal telah berkomitmen sejak tahun 2006 pada saat kami awal dilantik, tepatnya pada tanggal 26 Januari tahun 2006, kami mendapatkan amanah tentunya, tekanan, himbauan dan harapan dari masyarakat tentang reformasi, baik itu reformasi birokrasi maupun reformasi kemasyarakatan dan pemerintahan kita. Maka pada saat itu kami pun juga mulai apa yang perlu dilakukan dan yang tepat dilakukan di Indonesia ini. Maka kami pun akhirnya melihat bahwa potensi korupsi sebagai salah satu yang terjadi karena akibat dari pengadaan barang dan jasa. Akhirnya saya pun memilih apa langkah-langkah yang telah diterapkan. Kami akhirnya bekerjasama dengan KPK pada tahun 2006 yang lalu, yaitu tepatnya pada bulan Februari. Akhirnya KPK bersama kami untuk mendampingi kami dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kota Depok agar senantiasa diawasi dan didampingi untuk terjadinya pencegahan potensi terjadinya korupsi. Saat itu kami melaksanakan e-announcement sebelum e-procurement. Jadi 2006 kami melaksanakan e-announcement dan semua kegiatan kami lakukan pengumuman. Dan pada saat itu kemudian di tahun 2006-2007 kalau tidak salah, akhir 2006 kalau tidak 2007, akhirnya dari KPK mengatakan bahwa di antara 20 lembaga pemerintah dan BUMN, kami dinyatakan adalah sebagai lembaga pemerintah yang paling transparan untuk pengadaan barang dan jasa melalui e-announcement tersebut. Sesaat setelah itu, awal dari 2009, kami akhirnya mengkonstruksi yang disebut dengan e-procurement atau RPS. E-procurement itu kita terapkan pelan-pelan secara mandiri atas koordinasi dengan LKPP, dan sejak tahun 2009 itulah kami terapkan e-procurement tersebut, dan mulai tahun 2011 kami seluruh proyek yang di atas 200 juta kita lakukan e-procurement. Tentang masalah yang disebutkan Pak SBY di pidatonya, pidato kemarin, menurut Bapak bagaimana disharmoni yang terjadi yang sedang merebak di Indonesia sendiri, disharmoni antara agama, ketidakberlangsungan agama pada pemeluk agama, bagaimana Bapak menerapkan ini supaya warga Depok sendiri agar saling menghormati tentang keagamaan sendiri itu gimana? Tentang keharmonisan kehidupan antar umat beragama di Kota Depok menjadi salah satu yang prioritas, kemudian salah satu yang sangat strategis. Kami memperhatikan sekali tentang keberadaan apa yang disebut dengan forum kerukunan antar umat beragama. Keberadaan mereka kami perhatikan, keberadaan mereka sering kami fungsikan, bahkan juga kami melaksanakan pertemuan-pertemuan reguler dengan mereka. Mereka terdiri dari perwakilan Konghucu, perwakilan Nasrani, perwakilan Katolik, kemudian perwakilan Buddha, perwakilan Hindu, dan perwakilan Islam. Jadi ada 6 agama perwakilan yang ada, semuanya terdiri dari 18 orang, dan perlu diketahui bahwa kami memiliki proporsi non-muslim cukup banyak. Meskipun jumlah agama, penganut agama yang non-muslim di Depok itu pun juga tidak terlalu banyak, tapi proporsi itu tetap kami berikan dengan proporsi yang cukup supaya merasa bahwa keberadaan mereka pun juga kami akui dengan proporsional. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, termasuk utamanya adalah dalam proses untuk pendirian rumah ibadah, kami fungsikan mereka untuk memberikan rekomendasi. Jadi kami tidak akan membuat IMB, izin mendirikan bangunan rumah ibadah, sebelum forum kerukunan antar umat beragama yang diwakili oleh agama-agama tersebut memberikan rekomendasi. Kami praktekkan itu, bahkan kami juga tidak segan-segan dipanggil untuk meresmikan rumah ibadahnya, meskipun saya muslim. Kemudian peresmian Konghucu kemarin baru saya juga datangi. Kemudian pendirian gereja kawan keluarga Nias, pada saat kami sudah selesai memberikan IMB, mereka mengundang saya, diminta untuk meletakkan batu pertama. Selama punya IMB, kami juga tetap untuk hadir. Ini kami lakukan untuk mengakui dan sungguh-sungguh membuktikan bahwa kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama ini. Karena apa? Amanah di dalam Undang-Undang Dasar tegas sekali
bahwa kita itu adalah memiliki hak kebebasan untuk beragama dan pemerintah mengakui keberadaan agama tersebut. Nah, implementasi inilah yang kami terapkan, yang mudah-mudahan nih, kami juga sedang diundang oleh salah satu media untuk berbicara masalah forum kerukunan umat beragama ini, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengatakan secara realitas saja apa praktek-prakteknya yang kami lakukan. Oke Pak, makasih atas untuk interview hari ini. Maaf mengganggu sekali.